Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Felina Ristania, lalu ada Cindy, ada Dea, dan ada Nia yang akan mempresentasikan mengenai analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Felina Ristania, dan materi kedua akan dibacakan oleh Dea, yang ketiga akan dibacakan oleh Cindy, yang keempat akan dibacakan oleh Nia. Langsung aja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian kompetensi inti. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyasa, kompetensi inti merupakan standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kompetensi inti terdiri dari 4 aspek yang tersusun dalam suatu rumusan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti kedua KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang keempat, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Yang pertama ada sikap spiritual atau KI1. Sikap spiritual bersesuaian dengan kekuatan karakter transendensi. Sikap spiritual menjadi kompetensi yang pertama daripada harus kompetensi lainnya, sehingga pembelajarannya pun harus terus-menerus untuk dijadikan sebuah pembiasaan, integrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, sehingga penekanan pada penilaian sikap spiritual kurikulum 2013 ini diantaranya seperti rajin beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah, mengucapkan salam. Yang kedua, ada sikap sosial yang tercantum dalam KI2. Dengan memiliki sikap sosial, siswa diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Seperti halnya makna yang tersurat dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Mandiri, demokratis, bertanggung jawab, makna yang tersimpul sangat berkaitan dengan hubungan antara manusia dan kehidupan sehari-hari. Hal di atas diperluas dengan sikap sosial yang senada yang mana ditekankan pada kurikulum 2013, diantaranya jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Lalu yang ketiga ada pengetahuan yang tercantum pada KI3. Sebagaimana yang telah dicetuskan dalam kurikulum 2013, siswa tidak hanya mampu teori, akan tetapi diharapkan mampu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ranah pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap 4 dimensi. Pertama, ada pengetahuan faktual atau factual knowledge. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual atau conceptual knowledge. Yang ketiga, pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Yang keempat, pengetahuan metakognitif atau metacognitive knowledge. Keempat, ada kompetensi keterampilan atau KI4 sehubungan dengan kompetensi keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan untuk mengembangkan dan mengeksplorasikan pengetahuannya. Adapun tahapan-tahapan dalam mengukur keterampilan peserta didik diantaranya diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dalam kurikulum 2013, keenam tahap tersebut biasa disebut dengan pendekatan saintifik atau disingkat dengan 5M. Kompetensi inti SMP yang pertama dari kelas 7 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dari kelas 8 contoh KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kelas 9 pun sama,
Yang KI 1 tuh isinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kelas 7 KI 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu untuk kelas 8 pada KI 2 itu sama dengan KI 2 pada kelas 7, begitu pula pada KI 2 untuk kelas 9. Itu isinya sama, yaitu tentang menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan lain-lainnya. Ada contoh KI 3 dari SMP kelas 7, yaitu memahami pengetahuan seperti pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI 3 kelas 8 itu berbeda dengan KI 3 kelas 7. KI 3 pada kelas 8 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di sini perbedaannya ada pada menerapkan pengetahuan, sedangkan di kelas 7 itu menerapkan pengetahuan itu tidak ada, di kelas 8 itu ada. Lalu isi KI 3 pada kelas 9 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di sini perbedaannya yaitu ada pada menerapkan pengetahuannya. Sedangkan di kelas 7 mereka hanya memahami tanpa menerapkan. Dan selanjutnya ada KI 4 dari kelas 7 yaitu yang isinya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kelas 8 KI 4 isinya mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu yang KI 4 pada kelas 9 yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak untuk kelas 9 ini menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada KI 4 dari kelas 7, 8, dan 9 itu isinya sama, tidak ada perbedaannya. Materi mengenai pengertian kompetensi dasar yang akan dibacakan oleh Dea Ariyanti. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Felin. Perkenalkan, nama saya Dea Ariyanti Permatasari selaku pemateri kedua yang akan menyampaikan pengertian kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap yaitu KI 1 dan KI 2 dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi maksudnya gimana nih teman-teman? Nah, jadi kan dalam KI 1 dan KI 2 itu merupakan tidak dihafalkan atau tidak diujiankan, melainkan ini tuh sebagai pedoman atau pegangan bagi guru bahwasanya dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut, khususnya matematika, ada pesan-pesan penting nih dari sikap spiritual dan sosial yang harus disampaikan walaupun secara tidak langsung.
Nah, dan untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi keterampilan dan berakhir pada pembentukan sikap. Selanjutnya, masih dalam pengertian kompetensi dasar, setiap kompetensi dasar terdiri dari 3 aspek, yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ada aspek kognitif, ialah aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua yaitu ada aspek afektif, ialah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada aspek psikomotor, ialah domain yang meliputi perilaku gerak atau koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Selanjutnya kompetensi dasar atau KD matematika untuk SMP atau MTS yaitu dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kompetensi atau pengelompokan kompetensi inti. Nah, jadi ada kelompok 1 yaitu kelompok kompetensi dasar yang kompetensi dasar spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok kedua yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok ketiga yaitu kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok keempat yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa format format untuk kompetensi dasar dimulai dari khususnya pembelajaran matematika gitu dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Tapi mungkin di sini saya akan menyampaikan gitu untuk kelas 7-nya saja. Yang pertama, kompetensi inti 1 yaitu mengenai sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya 1.1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 atau sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kurung buka, toleransi, gotong royong, kurung tutup, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 2.1 atau kompetensi dasarnya menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 2.2 merasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi inti 3 yaitu mengenai pengetahuan. Memahami pengetahuan, kurung buka, faktual, konseptual, dan prosedural, kurung tutup, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya 3.1 membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.2 menjelaskan pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan, dan menunjukkan contoh dan bukan contoh. Selanjutnya 3.3 menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 3.4 memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan dalam mendeskripsikan hubungan dua besaran atau lebih. 3.5 memahami pola dan mengungkapkannya untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan. 3.6
mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas. 3.7 mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius. 3.8 menafsirkan dan menghitung luas permukaan bangunan datar yang tidak beraturan dengan menerapkan prinsip-prinsip geometri. 3.9 memahami konsep transformasi di ada kurung buka, dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi, kurung tutup, menggunakan objek-objek geometri. 3.10 menentukan peluang empirik dari data luaran, kurung buka, output, kurung tutup yang mungkin diperoleh berdasarkan sekelompok data. 3.11 memahami teknik penyajian data dua variabel menggunakan tabel, grafik batang, diagram lingkaran, dan grafik garis. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 4 yaitu mengenai keterampilan mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret. Kurung bukanya menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kurung tutup dan ranah abstrak. Kurung buka menulis, membaca, menghitung, dan menggambar. Kurung tutup sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. 4.1 menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah. 4.2 menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. 4.3 membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 4.4 menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan tabel dan grafik. 4.5 menyelesaikan permasalahan dengan menaksirkan besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik. 4.5 4.6 menerapkan prinsip-prinsip transformasi, kurung buka, dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi, kurung tutup dalam memecahkan permasalahan nyata. 4.7 menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya 4.8 mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. 4.9 melakukan percobaan untuk menentukan peluang empirik dari masalah nyata serta menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, ini untuk kelas 8 mungkin tidak saya bacakan. Terus ini untuk kelas 9-nya juga. Selanjutnya yaitu masih dalam pengertian kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sementara yang dimaksud dengan kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya yaitu mengenai materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian standar kompetensi lulusan akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Sebelumnya dari saya terima kasih. Nah, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Noviani. Saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.
Yang pertama ada ranah sikap. Ranah sikap meliputi dua hal, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual yaitu ranah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang bisa memiliki rasa kepercayaan, ketaatan atau ketakwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian ada ranah sikap sosial, yaitu kecakapan atau kompetensi yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Contohnya sikap sosial antara orang lain, menghargai perbedaan, saling tolong menolong dan sebagainya. Kedua, ranah pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta-fakta sekitar peserta didik. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan teori-teori tentang fakta yang sebelumnya telah dipelajari. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Yang keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang diri, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan diri sendiri, tentang pengetahuan sesuatu. Dan yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Keterampilan dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan konkret dan keterampilan abstrak. Keterampilan konkret yaitu keterampilan yang berkaitan dengan tindakan gerak tubuh secara langsung. Kemudian keterampilan abstrak yaitu keterampilan yang berkaitan dengan tindakan abstrak yang bisa dilakukan oleh siswa. Hal ini sulit diukur, misalnya keterampilan untuk berpikir praktis yang tidak berbelit. Kemudian ada pengertian analisis SKL, KI, dan KD. Analisis KI KD yaitu menentukan kedudukan dimensi dari taksonomi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari KD terhadap tuntutan KI. Kemudian ada analisis KD dan KI1 dan KI2. Dari KI1 dan KI2 yaitu menentukan kedudukan dimensi, sikap spiritual, dan sikap sosial, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kemudian ada analisis KD dari KI3 yaitu menentukan kedudukan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan dimensi konsep kognitif yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian ada analisis keterampilan KD dari KI4 yaitu untuk menentukan dimensi keterampilan abstrak, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Kemudian dan keterampilan konkret yaitu meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan mencipta. Yang terakhir ada analisis KIKD, diperlukan untuk memudahkan dalam merumuskan indikator. Kemudian ada fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan itu ada 3. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan satuan mata pelajaran. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Materi selanjutnya adalah tujuan analisis standar kompetensi lulusan. Nah, tujuan analisis standar kompetensi lulusan ini menjadi titik awal penguatan pendidikan karakter. Nah, kita ini perlu memahami bagaimana kerangka berpikir terkait analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, agar pembelajaran yang kita sajikan itu dapat berjalan sesuai skala besar pencapaian standar kompetensi lulusan berdasarkan kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum 2013 yang diterapkan untuk menyiapkan siswa
agar memiliki kompetensi baik itu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar nantinya siswa itu dapat unggul dalam persaingan global abad 21 ini. Nah, keunggulan ini juga ditunjang dengan perkembangan keterampilan abad 21 seperti thinking, creative thinking, communicating, dan collaborating, atau yang disingkat dengan 4C. Ini juga telah dicanangkan dan dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah cara menganalisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar pengetahuan atau analisis kompetensi dasar. Yang ketiga, yang kedua, yaitu menentukan rekomendasi dan kesesuaian tingkat kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Nah, yang ketiga, yaitu menentukan tingkat taksonomi dan bentuk taksonomi dari kompetensi dasar keterampilan atau analisis kompetensi dasar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menentukan keteraan taksonomi kompetensi dasar pengetahuan dan taksonomi kompetensi dasar keterampilan dan rekomendasinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.